Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis 21 November 2024. Yang seperti biasa malam ini yang menjadi narasumber kami adalah Pak Evangelis Joseph Kuntadi MTH, dan kita akan belajar tentang tema untuk apa imanku. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi pada malam ini kami diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bisa berkumpul di kelas Sema Adonai dan belajar kembali tentang kebenaran firman. Ya Bapa, biarlah dalam kelas pembelajaran kami ini selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Berkati saya sebagai moderator ya Tuhan. Mampukan saya untuk bisa memimpin pembelajaran kelas ini, melakukan tugas dan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar, yang juga melakukan tugas dan kewajibannya. Mampukan mereka untuk dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan. Berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai pada saat ini, selama pembelajaran kelas ini. Dan sehingga tidak ada satupun kendala yang kami alami dalam internet dan perangkat-perangkat kami. Dan terutama berkatilah hamba-Mu Pak Joseph yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Joseph dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Pak Joseph mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga berkatilah kami semua yang berada di dalam kelas ini, dan juga yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live tunda. Buka juga hati dan pikiran kami Tuhan, terangi dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami juga hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami benar-benar mampu menangkap pengajaran Pak Joseph dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu juga Tuhan. Dan materaikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, jadikanlah rema, sehingga kami selalu mampu mengingat firman ini, kami dapat mengajarkan, memberitakannya kepada sesama kami, dan terutama kami dapat melakukannya di dalam diri kami dan kehidupan kami kepada sesama. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kelas pembelajaran ini dalam tangan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka seperti biasa, terlebih dahulu kita akan melihat profil dari narasumber kami ya, Pak Joseph. Silakan Pak Sam, operator kami. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Yosef Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sylvia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan: beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan: sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Ya,
Terima kasih kepada Pak Sam yang sudah menayangkan profil dari Pak Joseph. Jadi tadi adalah profil dari narasumber kami ya, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, Pak Joseph. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Selamat bertemu kembali, Pak. Shalom, Ya, ya selamat malam Bu Aling sama rekan-rekan semua dimanapun berada, Tuhan memberkati. ya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya, Pak. Puji Amin. Tuhan, selalu Puji dalam pimpinan Tuhan. dan lindungan Tuhan. Ya, Amin. Baik, Pak Joseph, saya mempersilahkan waktu dan tempat kepada Bapak untuk segera memaparkan pengajarannya. Silakan, Pak. oke, saya langsung izin untuk share screen ya Bu. Ya, oke, Pak. Silakan. Ya, sudah Baik nampak, Bapak Pak. Ibu Ya, ya yang dikasihi Tuhan, terima kasih Bu Aling untuk waktunya. Nah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, ya pendalaman Alkitab tentang iman. Nah, saya kasih judul untuk apa imanku. Nah, satu hal yang menarik ya dalam kekristenan bahwa kekristenan adalah satu-satunya agama yang keselamatannya hanya oleh iman. Jadi hanya oleh iman, satu-satunya. Nah, kita akan sama-sama mulai masuk kepada apa yang menjadi tema pada malam hari ini. Untuk apa imanku? Baik. Nah, saya akan mulai dengan asal dari kata iman. Jadi kata iman, kalau kita sempat pikir-pikir iman ini apa sih sebenarnya? Jadi satu hal yang sangat sederhana bahwa iman adalah pengembangan dari kata percaya atau kepercayaan ya. Jadi simple aja iman itu percaya atau kepercayaan. Kalau kita lihat dari bahasa-bahasa di Alkitab ya, Alkitab itu perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani ya. Nah, kita lihat bahwa di perjanjian lama iman itu disebut dengan emun, artinya percaya. Emun ini percaya. Jadi ada kata-kata yang di perjanjian lama disebut emun atau emunah, artinya percaya atau kepercayaan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya itu artinya iman itu percaya atau kepercayaan. Kemudian di bahasa Yunani kalau kita lihat ini sama ya, peito artinya apa? Percaya, to believe ya bahasa Inggrisnya. Kemudian pistis artinya kepercayaan. Jadi di bahasa Yunani itu ada kadang-kadang disebut peito, kemudian pistis tergantung kebutuhan dan penggunaannya. Artinya percaya atau kepercayaan. Nah, percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya sebutkan ya ada 4 poin di sini. Mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Kedua, menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Kemudian menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur. Kemudian yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau sesuatu bahwa akan dapat memenuhi harapan dan sebagainya. Ya, ini kata percaya ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat ya, percaya atau kepercayaan dalam konteks religius. Jadi kata percaya atau kepercayaan dalam konteks religius diistilahkan dengan kata iman. Nah, ini sebenarnya mengalami satu penguatan arti, ya. Tidak hanya sekedar percaya, kita akan lihat nanti ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman, ya, iman itu apa? Yang pertama, iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, nabi, kitab dan sebagainya. Kedua, ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Nah, kita akan lihat di berikutnya ya. Jadi di Alkitab yang kita pegang sehari-hari ini saya akan bandingkan ada 4 Alkitab ya, yang saya akan lihat, yang kita akan lihat nanti. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kemudian bahasa Inggris ya, King James, satu lagi dari bahasa Greek ya, bahasa Yunani. Kita akan lihat nanti
penggunaan kata-kata ini, kata-kata percaya dan iman. Kita lihat di sini. Saya ambil dua contohnya. Dua contoh di Lukas 5 ayat 20 dan Matius 9 ayat 2. Kita lihat di sini ya. Jadi contoh penggunaan kata percaya, kepercayaan, dan iman pada ayat Alkitab. Sama nih sebenarnya, artinya sama. Lukas 5 ayat 20, terjemahan baru, ayatnya bicara begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi terjemahan baru bicara tentang, ayat ini tentang iman, ya, dikatakan iman. Ketika Yesus melihat iman mereka, kemudian kalau kita lihat di terjemahan lama, ya Bapak Ibu bisa lihat nanti, terjemahan lama bicaranya begini. Setelah Yesus nampak percaya mereka itu. Jadi kita lihat di di terjemahan lama disebut percaya, tapi sama intinya, iman. Di King James ya, King James Version dikatakan apa? Faith, dikatakan faith. Kemudian di Greek New Testament ya, ini dikatakan apa? Pistin, pistin. Jadi ini iman, pistin. Kita lihat ya. Jadi artinya sama. Iman itu percaya atau kepercayaan. Kemudian kita lihat juga di Matius 9 ayat 2. Terjemahan baru bicara begini. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman, nah ini disebut iman di sini ya. Iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita lihat ya, Matius 9 ayat 2 ini di terjemahan baru disebut iman. Ketika Yesus melihat iman mereka. Bagaimana dengan terjemahan lama? Kita lihat ya di sini. Apabila dilihat oleh Yesus akan percaya mereka. Terjemahan lama masih pakai percaya. Iman itu disebut percaya di sana. Kemudian di King James Version kita lihat juga di sini yang saya kasih merah ini ya. Faith ya, dikatakan faith, iman. Kemudian di Greek New Testament disebut apa? Pistin. Iman itu pistin ya. Jadi kita lihat di Alkitab, kalau di perjanjian baru, terjemahan baru, semua disebut dengan apa? Iman. Tapi di terjemahan lama, kalau Bapak Ibu lihat nanti, bisa lihat bahwa di ayat-ayat tertentu ada yang ditulis iman, ayat tertentu ada yang ditulis dengan percaya. Tapi intinya sama aja. Artinya sama. Iman itu percaya. Nah, kemudian kita lihat ini arti iman ya. Jadi iman adalah kata ganti dari kata percaya. Kepercayaan atau keyakinan untuk digunakan pada konteks religius. Jadi kalau percaya, kepercayaan, keyakinan itu bisa digunakan di semua kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya saya akan sampai ke Bandung misalnya menggunakan kereta cepat sekian lama. Saya percaya, banyak percaya bisa digunakan ya. Tapi kalau bicara tentang iman, jadi iman ini sebenarnya sama arti dengan percaya, tapi hanya digunakan untuk ranah kegunaan di religius. Kemudian iman itu mempunyai penguatan arti. Jadi kalau percaya, asal katanya, akar katanya kepercayaan, kita tahu keyakinan, ya itulah kepercayaan, percaya atau keyakinan. Tapi iman dalam kekristenan, iman dalam penggunaan di keagamaan ya, ini mempunyai penguatan arti, bukan hanya percaya atau kepercayaan. Tapi iman jadi iman ini bukan sekedar percaya, tapi iman itu keyakinan, yakin dengan pasti, percaya dengan sangat, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Jadi untuk ranah religius, percaya atau kepercayaan punya penguatan arti dengan menggunakan kata iman. Jadi iman itu bukan hanya percaya, tapi iman itu yakin dengan pasti, percaya dengan sangat, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Itu iman. Jadi iman adalah kata yang menggambarkan percaya atau kepercayaan atau keyakinan penuh kepada entitas yang dipercaya mempunyai otoritas dan kuasa atas dunia dan alam semesta.
Ya, jadi iman, ya, kata iman menggambarkan percaya atau kepercayaan penuh kepada entitas yang dipercaya mempunyai otoritas dan kuasa atas dunia dan alam semesta. Kalau disingkat, itu gambaran umum panjang begitu ya. Tapi kalau disingkat, yang gampang kita ingat, iman ini. Iman adalah percaya penuh pada Tuhan. Ini secara umum ini ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, ini gambarannya. Tapi kita akan melihat nanti iman menurut kacamata Kristen. Jadi iman ini secara umum, ini iman adalah percaya penuh kepada Tuhan. Nah, apa artinya percaya penuh? Kita lihat ya, ini ada satu perumpamaan ya, ada satu gambaran yang saya kasih di sini. Arti percaya penuh. Tadi dikatakan iman adalah percaya penuh kepada Tuhan. Gambaran percaya penuh itu ini kita lihat ya. Ini ada toples, isinya pasir, ada yang isinya kerikil. Yang dimaksud dengan percaya penuh ya, kalau tubuh kita ini diumpamakan toples ini ya. Iman adalah pasir, percaya penuh itu artinya yang di sebelah kanan ini. Yang 3 toples berbaris ini. Artinya percaya penuh itu tidak ada tempat lagi untuk tidak percaya. Jadi sekali lagi percaya penuh adalah tidak ada lagi tempat untuk tidak percaya. Ya seperti toples yang diisi pasir ini. Penuh, nggak ada tempat lagi buat apapun. Itu gambarannya dari percaya penuh. Nah, kita lihat ya. Nah, ini iman dalam kekristenan. Jadi kita bicara dari sisi Kristen. Arti iman dalam kekristenan. Ini akan kita bawa nanti ya di di poin-poin berikutnya. Saya catat di sini yang di garis merah di bawah ini yang diberikan warna merah ini ya. Jadi arti iman dalam kekristenan ya. Kita tahu bahwa pusat dari isu kekristenan dan seluruh tulisan dalam Alkitab adalah tentang karya penebusan Kristus Yesus ya, Yesus Kristus. Ya kita tahu isi Bible semuanya bicara tentang Yesus. Jadi dari Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, terus dari kitab manapun menunjuk kepada Yesus. Itu artinya seperti itu ya. Jadi iman dalam kekristenan ya. Kita tahu tadi saya mundur sedikit, iman itu artinya percaya penuh kepada Tuhan. Nah, dalam konteks Kristen ya kekristenan, iman dalam kekristenan adalah percaya penuh, sama percaya penuh ya, pada berita Injil yang isinya tentang Yesus Kristus. Jadi iman dalam kekristenan adalah percaya penuh pada berita Injil dan Yesus Kristus. Nah ini kita akan bawa nanti berikutnya ya. Nah kita akan masuk ke poin utama dari apa yang kita akan sama-sama pelajari pada malam hari ini, tentang untuk apa imanku ya. Kita punya iman, kita punya percaya penuh kepada berita Injil dan Yesus Kristus. Itu iman ya, iman kita. Sekali lagi iman dalam kekristenan percaya penuh pada berita Injil dan Yesus Kristus. Itu iman kita. Untuk apa iman kita? Nah, kita kan dia sama-sama. Jadi yang pertama ini, iman adalah jalan keselamatan. Jadi untuk apa iman kita? Yang pertama, iman itu adalah jalan keselamatan. Ini ada 2 ayat yang saya akan baca. Bapak Ibu perhatikan ya. Efesus 2 ayat 8-9, terjemahan baru. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saya lanjut dulu ya. Roma 5 ayat 1-2, terjemahan baru. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan bawa Bapak Ibu sedikit masuk lebih dalam tentang arti dari dua ayat ini. Jadi kita akan mengerti di sini yang dimaksud dengan iman itu jalan keselamatan apa sih? Saya akan masuk yang pertama nanti di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kita akan coba bedah ayat ini ya. Kemudian berikutnya Roma 5 ayat 1 sampai 2 di slide berikutnya. Ya. Ya, ini ya. Jadi yang pertama tadi Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ini dia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 terjemahan baru ya. Saya mulai baca lagi ayat yang tadi kita udah baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita lihat ya di sini Bapak Ibu. Ada dua kalimat, dua kata ini yang saya kasih yang saya kasih warna berbeda ya. Di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ini yang pertama saya kasih warna merah karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi yang menyelamatkan, kan kita percaya manusia kekristenan itu manusia diselamatkan oleh karena iman. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang menyelamatkan adalah kasih karunia. Nanti kita akan lihat fungsi iman. Ya. Jadi yang menyelamatkan adalah kasih karunia di sini. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita lihat di bawahnya. Jadi kasih karunia disebut adalah yang menyelamatkan. Kasih karunia dalam bahasa Ibrani itu disebut ken. Tulisannya KHN begitu, ken ya. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Yunaninya kasih karunia itu karis. Ini artinya apa? Pemberian sesuatu yang sangat berharga secara cuma-cuma dari Allah kepada manusia yang tidak layak menerimanya. Atau seorang raja yang menunjukkan kemurahan hati kepada rakyatnya. Nah, jadi kita lihat ya, yang menyelamatkan manusia itu di sini bukan imannya, tapi kasih karunia. Apa yang dimaksud kasih karunia? Kasih karunia itu sesuatu yang berharga sekali dari raja gitu. Seorang raja punya sesuatu yang sangat berharga yang dia kasih ke rakyat biasa. Ya, hadiah ini gratis yang sebenarnya si penerima ini tidak layak menerimanya. Kalau kita mau lihat contoh di Alkitab, nah saya punya satu ayat ya. Bapak Ibu mungkin ingat ya tentang cerita tentang Yesus waktu disalib, di kiri kanannya itu ada penjahat. Ya, ada seorang dari mereka yang mengutuki Yesus, satu lagi malah minta kalau nanti mati hari ini ajak saya dong begitu kira-kira. Saya bacakan ayatnya di Lukas 23 ayat 39 sampai 43 dengan cepat ya, terjemahan baru. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja," kata Yesus kepadanya. Ini kita lihat ya, ini adalah ken, kasih karunia. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, jadi kita lihat dari ayat ini, inilah ken, inilah karis, inilah kasih karunia. Jadi yang menyelamatkan manusia itu kasih karunia. Sepanjang hidupnya banyak kelakuan yang dilakukan yang jahat oleh orang-orang ini. Tapi di saat akhir dari hidupnya, dia tidak mampu selamatkan hidupnya, dia dapat hadiah yang luar biasa dari Tuhan. Hadiah cuma-cuma berupa keselamatan dari Tuhan. Yang sebenarnya tidak layak, tapi dia dikasih. Itulah kasih karunia. Nah kemudian,
Jadi kita lihat di sini ya, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia, sekali lagi, pemberian Allah itu adalah pintu masuk kepada keselamatan. Ya, jadi kasih karunia itu pintu masuk kepada keselamatan berupa karya pengorbanan Yesus sebagai penebus dosa manusia. Jadi kasih karunia itu, pemberian Allah, itu adalah pintu masuk kepada keselamatan. Kasih karunia itu berupa pengorbanan Kristus sebagai penebus dosa manusia. Ya, kita catat itu. Kasih karunia itu pengorbanan Yesus, karya Yesus di kayu salib menebus dosa manusia. Kemudian iman dikatakan tadi Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia. Kalau kita rubah ya, kasih karunia adalah apa? Kasih karunia adalah karya pengorbanan Yesus sebagai penebus dosa manusia. Saya ganti ayatnya. Sebab karena karya pengorbanan Yesus sebagai penebus dosa manusia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sekarang iman. Arti dari ayat ini kita akan lihat apa sih iman itu. Iman adalah jalan masuk untuk mencapai kasih karunia. Jadi kalau kasih karunia itu adalah pintu masuk kepada keselamatan, pintunya, kasih karunia adalah pintu, iman adalah jalan masuknya, jalan menuju kasih karunia itu. Pertama Efesus 2 ayat 8 sampai 9, nanti di bawahnya kita akan lihat juga ayat yang lain ya. Saya simpulkan di sini, jadi keselamatan terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ya, jadi kasih karunia dan iman ini paket, nggak bisa dilepas. Bagian Tuhan adalah kasih karunia. Makanya dibilang keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan. Oleh iman, hanya oleh iman. Dua itu nggak bisa dilepas. Kasih karunia itu adalah pintu keselamatan. Itu adalah bagian Tuhan. Tidak bisa karena hal apapun manusia dapat itu. Kasih karunia adalah bagian Tuhan. Itu adalah pintu yang terbuka, pintu keselamatan. Kemudian bagian manusia adalah iman. Jadi kita pegang dulu ini ya. Jadi keselamatan itu terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Kasih karunia dan iman. Kasih karunia bagian Tuhan, iman bagian manusia. Kita pegang dulu ini, kita lihat ayat berikutnya. Tadi yang pertama tadi sama ini ya, Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, hidupnya damai sejahtera karena Kristus ya. Damai dengan Tuhan karena Kristus yang mendamaikan kita. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi disebut iman adalah jalan masuk. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Kita lihat ya, jadi iman itu jalan masuk kepada kasih karunia. Ya, kepada kasih karunia ini. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya. Jadi sekali lagi iman itu jalan masuk kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi dari dua ayat ini, kita lihat di sini, dua ayat ini, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kemudian Roma 5 ayat 1 sampai 2, kesimpulannya. Jadi yang pertama ya, kasih karunia itu ranahnya Tuhan. Manusia tidak bisa ikut campur di situ. Kasih karunia itu adalah pintu masuk, pintu keselamatan yang terbuka. Ya, jadi sekali lagi, kasih karunia itu bagian Tuhan, ranahnya Tuhan, itu merupakan pintu keselamatan yang terbuka. Kasih karunia. Untuk sampai ke situ, untuk sampai kepada kasih karunia itu, tidak ada cara lain. Tidak ada perbuatan apapun yang bisa kita lakukan, manusia tidak bisa. Hanya apa? Hanya oleh iman. Iman ini bagian manusia.
Jadi iman itu jalan masuk menuju keselamatan. Ya, jadi kasih karunia itu pintu keselamatan yang terbuka. Untuk masuk ke sana, jalannya iman. Jalan masuknya iman. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, jadi dikatakan jalan masuknya adalah iman. Ini pertanyaan. Saya coba cari-cari biasanya apa sih yang jadi pertanyaan orang di sini ya. Nah, ini yang kita mau lihat sama-sama ya. Pertanyaan yang umum orang tanya tentang iman. Jadi di awal tadi saya kasih gambaran bahwa kekristenan, kekristenan adalah satu-satunya agama yang keselamatannya hanya oleh iman, bukan karena perbuatan. Ya, dikatakan tadi keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Ada dua hal, kasih karunia dan iman. Kasih karunia bagiannya Tuhan itu adalah pintu keselamatan yang terbuka. Jalannya adalah iman, tidak ada hal lain. Nah, pertanyaannya begini, jika orang beriman, orang punya iman, bilang punya iman, tapi perbuatannya jahat, perbuatannya tidak menunjukkan iman dia, tapi dia beriman, apakah mendapat keselamatan? Ini sering yang ditanya ya, orang sering tanya hal ini. Nah, kita akan coba jawab ya. Kita akan lihat beberapa ayat yang menyatakan iman dan perbuatan. Apakah hanya karena beriman manusia selamat, atau harus ada perbuatan yang menyertai iman itu, atau hanya perbuatan aja dia bisa selamat? Kita akan lihat ayatnya. Ini saya akan bacakan dengan cepat. Yakobus 2 ayat 14 sampai 22, kemudian 24 dan 26 terjemahan baru. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi kalau ngomong doang gitu ya, apa gunanya? Lanjut, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, jadi iman itu harus ada perbuatan. Perbuatan apa kita lihat berikutnya nanti. Lanjut ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman itu satu paket. Iman itu dan perbuatan adalah satu paket. Lanjut, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, kita lihat berikutnya. Jadi iman orang itu akan terlihat dari perbuatan. Orang beriman itu artinya apa? Orang beriman itu orang yang percaya penuh pada berita Injil dan Yesus Kristus. Orang yang percaya penuh pada berita Injil dan Yesus Kristus, perbuatannya akan memperlihatkan kepercayaan dia. Itu maksudnya. Nah, saya akan bacakan lagi beberapa ayat. Ini kenapa
dikatakan iman dan perbuatan itu satu paket, tidak bisa terpisah ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kemudian Matius 7 ayat 21 sampai 23 terjemahan baru, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi kita lihat bukan hanya iman, bukan hanya ngomong Tuhan Tuhan, tapi perbuatannya mencerminkan itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku semua kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi iman dalam kekristenan adalah percaya penuh pada berita Injil dan Yesus Kristus. Orang yang berbuat kejahatan berarti kepercayaan kepada Yesusnya tidak ada. Jadi kalau orang cuma ngomong, saya percaya, tapi perbuatannya masih tidak mencerminkan kepercayaannya itu bohong berarti. Jadi bukan beriman. Jadi iman itu ada di dalam hati dan terlihat dalam tindakan, tutur kata, tingkah laku dan perbuatan. Jadi bagaimana? Apakah kalau orang berbuat baik aja, dia bisa selamat, dia masuk surga? Enggak ya. Jadi harus karena iman. Tanpa iman perbuatan baik pun sia-sia. Tapi karena iman ini dia menghasilkan perbuatan baik. Ya. Orang yang ada dalam Tuhan otomatis dia memperlihatkan siapa yang ada di dalamnya. Ya. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi kita lihat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saya coba ya pikir-pikir nih, dari pagi saya mikir ada perumpamaan apa yang kira-kira mendekati gambaran ini antara perbuatan ya, antara kasih karunia, iman, perbuatan ya. Nah, saya dapat gambaran ya, Bapak Ibu perhatikan ini cukup menarik. Kita lihat di sini ya. Jadi bagian Tuhan yang porsinya Tuhan tidak bisa diikut campuri manusia ya, memberikan kasih karunia. Udah diberikan ya, melalui Tuhan Yesus. Jadi kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu disebutkan tadi pengorbanan Kristus di kayu salib menebus dosa manusia. Itu kasih karunia. Jadi kasih karunia itu pintu keselamatan yang terbuka. Anggap satu negara. Misalnya satu negara anggaplah Singapura. Kita mau ke Singapura. Anggap Singapura ini keselamatan. Jadi di Singapura itu ada pintu yang terbuka. Seluruh pintu tertutup untuk masuk ke Singapura. Tapi ada satu pintu yang terbuka, pintu keselamatan, pintu yang dibuka di satu tempat. Semua tertutup, hanya ada satu pintu yang terbuka tempat orang masuk. Namanya pintu kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pintu keselamatan yang terbuka. Ya, jelas ya. Mau ke Singapura, seluruh pintu masuk tertutup, hanya ada satu pintu namanya pintu kasih karunia. Tujuannya ke situ. Ya. Semua orang yang mau masuk ke Singapura harus ke situ. Kemudian kita yang mau masuk ke Singapura harus jalan atau harus melalui iman. Jadi jalan menuju ke Singapura itu ya namanya iman. Anggaplah iman ini apa? Iman ini jadi jalan menuju ke Singapura. Iman pesawat. Ya. Iman itu seperti pesawat, jalan yang menuju ke Singapura. Seumpama ya percaya pada Yesus, jadi iman ini dua hal nih. Percaya pada Yesus dan buah dari iman. Anggap ya, pesawat ini mau menuju ke Singapura ini jalan. Pesawat ini adalah iman. Percaya pada Yesus itu adalah visa. Sorry, saya rubah.
bukan Singapura, karena Singapura nggak pakai visa. Anggap Amerika ya. Jadi mau masuk ke Amerika itu seluruh pintu tertutup, hanya ada satu pintu yang terbuka, namanya pintu kasih karunia. Hanya bisa melewat situ, yang lain nggak bisa. Pesawat ini adalah kendaraan, jalan yang hanya satu-satunya bisa dipakai menuju ke Amerika, namanya iman, pesawat iman. Orang yang percaya pada Yesus, itu punya visa. Anggap percaya sama Yesus, percaya Yesus itu adalah visa yang didapat. Orang mau ke Amerika mesti ada visa, visanya itu percaya Yesus. Nah, orang-orang yang percaya Yesus punya visa. Kalau dia sampai ke Amerika, orang yang percaya Yesus ini ditanya mau kemana, mau ke dalam, mau ke Amerika, ada keperluan, punya visa nggak? Dikasih lihat. Oh, percaya Yesus, punya visa, bisa masuk. Tapi kita lihat ya, iman itu bukan hanya percaya, tapi harus ada buah dari iman. Buah dari iman itu apa? Kelakuannya sama seperti Yesus. Percaya Yesus, kelakuannya sama seperti Yesus. Kalau kelakuannya, buah dari imannya itu tidak mencerminkan Yesus, anggaplah buah dari iman itu tiket. Kalau buah dari kalau dari buah imannya itu baik, itu anggaplah itu pesawatnya tiketnya betul-betul ke Amerika. Kalau berbuat baik, perbuatannya baik sesuai dengan iman, beriman, percaya penuh pada Yesus dan Alkitab, dia menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan percayanya itu, dia punya tiket menuju Amerika. Masuk ya, tiketnya ke Amerika, perbuatannya baik, tiketnya masuk ke Amerika, dia jalan ke Amerika, kemudian di Amerika mau masuk ada visa, masuk ke pintu yang terbuka, namanya kasih karunia, selesai semuanya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, kalau orang yang percaya Yesus, dia punya visa yang benar buat masuk ke Amerika, pintunya di Amerika ada dan terbuka. Dia percaya Yesus, artinya apa? Dia punya iman, dia punya visa, bisa masuk ke Amerika. Tapi buah-buah imannya tidak ada. Tiket ke Amerika itu syaratnya buah-buah imannya terlihat. Waktu buah-buah imannya nggak ada, berarti dia belum beriman. Visanya dapat ke Amerika, tapi tiketnya bukan ke Amerika. Ke Korea Utara, misalnya begitu. Jadi pada saat naik pesawat, dia tidak naik pesawat atau jalan yang menuju ke Amerika. Dia naik pesawat yang menuju ke Korea Utara. Nggak sampai, nggak bisa. Jadi perbuatan baik itu memastikan kita punya tiket yang benar ke tujuan kita. Kalau perbuatan kita tidak mencerminkan pertobatan kita, artinya belum bertobat. Tiketnya tidak menuju ke sana. Tidak menuju ke Amerika dalam perumpamaan ini. Tapi menuju ke Korea Utara. Begitupun sebaliknya. Pada saat seseorang perbuatannya baik, seluruh perbuatannya baik, dia punya tiket ke Amerika. Karena syarat tiket ke Amerika itu apa? Perbuatannya baik ya, dalam perumpamaan ini. Dapat tiket ke Amerika. Tapi hanya perbuatannya saja yang baik. Dia tidak percaya Yesus. Ketika dia sampai di Amerika, ditanya, mana visa kamu? Dalam arti apa? Perumpamaan ini, mana percaya kamu sama Yesus? Kamu percaya nggak? Begitu kira-kira. Oh, saya tidak punya visa. Saya tidak percaya Yesus. Ditolak masuk. Jadi untuk dapat keselamatan, paket ini dua. Iman yang mempunyai buah-buah iman. Beriman pada Yesus dan memperlihatkan buah-buah percayanya. Ya, jadi itu. Makanya disebut iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kita lihat yang kedua. Untuk apa imanku? Jadi yang pertama, untuk apa imanku? Iman adalah jalan keselamatan. Iman adalah jalan menuju keselamatan, menuju kasih karunia. Jadi yang menyelamatkan manusia itu kasih karunia. Kasih karunia. Jalan menuju kasih karunia-Nya adalah iman. Nah, iman itu harus disertai perbuatan. Jadi seperti gambaran tadi, iman itu percaya pada Yesus dan ada buah-buah iman. Dua poin itu. Hanya percaya saja, artinya kita hanya punya visa, tapi tiketnya bisa nyasar kemana-mana. Ya, harus punya dua itu, visa dan tiketnya harus sama.
Kita lihat yang kedua, untuk apa imanku? Yang kedua ini dia ya. Iman adalah jembatan penghubung jasmani dan rohani. Nah, saya bacakan dulu ayatnya di sini ya. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 cuman baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini waktu baca ayat ini nih saya mau coba artikan iman, masih nggak dapet ini. Jadi sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita lihat ayat berikutnya nih mulai dapat gambaran. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, nah kita lihat di sini ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan, kita kan nggak menyaksikan langsung kejadian penciptaan alam semesta. Tapi karena iman, ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ikutin dulu ya, Ibrani 11 ayat 6. Terjemahan baru. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu gambarannya seperti ini. Di Alkitab itu kalau kita baca ya isi Alkitab banyak mencatat kejadian-kejadian adikodrati. Kejadian-kejadian yang tidak bisa diterima sama akal sehat. Itu di Alkitab banyak sekali gitu. Contoh ya, saya kasih contohnya. Yesus dan Petrus nih berjalan di atas air. Jadi menurut akal sehat, sainsnya, wah itu mustahil, itu hal yang mustahil. Iman itu jembatan tuh, untuk menghubungkan hal-hal yang rohani. Rohani itu kan nggak dibatasi ruang dan waktu, nggak dibatasi sama hal-hal jasmani begitu. Jadi iman itu penghubungnya, penghubung hal-hal seperti ini. Peristiwa lain, peristiwa 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Laki-laki aja belum termasuk anak-anak sama keluarganya, sama istrinya begitu. Peristiwa apa lagi? Laut terbelah. Laut bisa terbelah. Kita bayangin kalau Ancol, lautnya di Jakarta ya terbelah. Kaget juga kita. Itu hal yang mustahil ya. Kemudian ada matahari dan bulan. Ini peristiwa Yosua ya, waktu perang lawan Amalek dia berhenti. Jadi penghubung untuk hal-hal yang mustahil yang tidak bisa diterima oleh akal sehat itu iman. Itu iman. Disebut di sini tadi ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi cerita Alkitab tentang tentang apa yang terjadi di kejadian. Kemudian dilanjutkan sama nabi-nabi ya, zaman Tuhan Yesus, kemudian nubuat-nubuat yang akan datang. Pada saat itu kita cerna pakai pikiran kita, itu nggak akan bisa dapat, nggak akan bisa dapat. Nah, penghubungnya, jembatannya itu adalah iman. Jadi iman ini adalah jembatan penghubung jasmani dan rohani. Nah, kita baca ayat berikutnya ya. Ini kita lihat banyak ayat-ayat yang bicara tentang iman, tentang ini ya. Yang menghubungkan antara hal-hal yang mustahil, tapi karena orang itu percaya, itulah iman. Nah, saya bacakan beberapa ayat sini. Ibrani 11 ayat 7, terjemahan baru. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ibrani 11 ayat 8, karena iman, Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Jadi nggak tahu mau kemana, tapi karena iman ya. Walaupun dia tidak
tidak tahu dengan pasti, dia tidak lihat, tapi dia lakukan. Karena apa? Karena iman. Jembatannya apa? Iman. Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, ini tentang Thomas ya, kalau engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, kita lihat ya nanti di slide berikutnya ini, gambaran Abraham. Bagaimana tentang keselamatan yang dijanjikan melalui keturunannya, terjadi ribuan tahun setelahnya. Tapi dia percaya dengan nubuatan itu. Jembatannya apa? Iman. Kalau tanpa iman, ya misalnya Abraham dapat gambaran, Tuhan bicara sama dia, Abraham nanti melalui keturunanmu, dia udah 100 tahun lebih, melalui keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Dua hal yang dipikir, melalui keturunan saya udah 100 tahun lebih, bagaimana saya bisa punya anak dari keturunan? Dan itu pun nanti, saya nggak tahu betul apa enggak, tapi Abraham iman, dianggap kebenaran. Kita lihat sih. Abraham percaya melalui keturunannya segala bangsa akan diberkati. Jadi berita Injil, yaitu kabar baik, pertama kali diberitakan kepada Abraham melalui janji Allah kepadanya, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi berita tentang kelahiran Yesus yang akan terjadi ribuan tahun setelah kematian Abraham, atau di zamannya Abraham, itu ribuan tahun ke zaman Yesus, itu diamini oleh Abraham. Jadi kabar mengenai keselamatan oleh Yesus sudah diberitakan kepada Abraham ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Kita lihat sini, Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Injil itu pertama kali kepada Abraham dikasih. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, ini adalah sumber kepercayaan dan dipercaya ya, para teolog percaya keselamatan sebelum Yesus ini. Pada saat orang percaya ya, nanti keturunan Abraham itu akan menjadi berkat, dia percaya Yesus artinya itu. Kemudian Kejadian 22 ayat 18, ini kita lihat ini yang peristiwa Abraham ini ya, dijanjikan oleh Tuhan. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Galatia 3 ayat 6 dan 9. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, jadi ini janji tentang segala bangsa akan diberkati, itu janji tentang kelahiran Yesus, keselamatan melalui Yesus, itu sudah diberitakan zaman Abraham, ya, kepada Abraham. Dia adalah orang pertama yang menerima berita Injil. Dan terjadi ribuan tahun kemudian. Berkat yang Tuhan janjikan itu datang melalui Kristus Yesus. Kita lihat Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus, ya, kepada Kristus Yesus. Jadi ini janji Abraham itu digenapi zaman Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 6 dan 9, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi mereka yang hidup oleh iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham dan yang beriman itu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ini kita akan masuk ke yang berikutnya ya. Kita akan simpulkan nanti yang poin kedua ini. Nah, ini gambaran tentang iman. Iman yang benar kepada Yesus harus didasari mengerti dan melalui pengalaman pribadi dengannya, dengan bantuan karya Roh Kudus. Tanpa itu iman seseorang adalah iman yang buta, kerdil, tak akan tumbuh dan sia-sia. Selanjutnya saya bacakan dulu. Melalui perjalanan bersama Yesus, iman akan tumbuh. Jalan bersama Yesus, iman akan tumbuh. Pertumbuhan iman didapat melalui pengenalan yang benar terhadap Dia, melalui mendengar firman-Nya. Iman itu bersifat progresif, bisa bertumbuh, namun bisa juga mati.
Dibutuhkan kedekatan dengan Tuhan untuk menjaga iman kita. Ya, tadi dikatakan ya, iman itu bagian manusia. Kasih karunia bagian Tuhan. Manusia tidak bisa apa-apa. Kasih karunia itu sudah diberikan. Nah, iman ya, iman yang merupakan jalan menuju kasih karunia itu bagian manusia. Dikatakan di sini iman itu bisa mati, bisa tumbuh. Tumbuhnya melalui apa? Pengenalan akan Tuhan. Jadi waktu pertama kali seseorang mendengar firman Tuhan, imannya mulai tumbuh. Imannya mulai tumbuh, dia percaya, didengar firman Tuhan, dimulai tumbuh. Selanjutnya iman itu akan terus bertumbuh jika dia terus mendengar firman Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari dia bergaul dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Dia percaya, oh ternyata Tuhan itu betul ada. Karena Alkitab sendiri, perjanjian baru itu menantang, tanda kutip menantang. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, setelah disalib, bangkit, dan dia naik ke surga. Pada saat Yesus naik ke surga, dia kasih tanda kutip tantangan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dia akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, setan-setan akan diusir, orang mati mungkin bisa bangkit, itu Tuhan Yesus kasih tantangan itu. Jadi untuk melihat Tuhan itu betul atau enggak, Alkitab itu betul atau enggak, berita Injil itu betul atau enggak, itu salah satu caranya. Tuhan kasih lihat, begitu banyak mujizat terjadi saat ini, masih terjadi sampai dengan saat ini, karena Tuhan kasih lihat itulah ya, bahwa kebenaran Tuhan dapat dibuktikan. Nah, Roma 10 ayat 17 terjemahan baru, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi orang kalau yang cuma percaya Yesus, ya udah percaya sama Yesus deh. Dia tidak mengerti Yesus, tidak mendengar Yesus dengan baik, dia tidak mengerti dan tidak tahu siapa Yesus, imannya iman yang kerdil, imannya iman yang percuma. Iman yang mati, iman yang percuma. Jadi iman itu harus didasari apa? Didasari mengerti. Ketika dia mengerti siapa Yesus, kenapa Yesus datang ke dunia ini, dan dia beriman. Beriman itu percaya penuh kepada firman Tuhan, kepada Alkitab dan kepada Yesus Kristus, dia percaya penuh, maka perbuatannya otomatis menyerupai Yesus. Itu. Jadi perbuatan menyerupai Yesus, perbuatan baik itu karena apa? Karena dia beriman. Karena dia dengar firman Tuhan, tumbuh imannya, dia melakukan seperti yang Yesus lakukan. Jadi kalau orang tidak melakukan seperti yang Yesus lakukan, tidak berbuat baik, berarti dia belum beriman dan dia bohong. Kerdil, mati iman. Nah, kita akan lihat yang ketiga ya. Ini waktunya sudah lumayan cepat ya, nggak berasa ini. Ini yang ketiga ya. Jadi berikutnya, yang ketiga, jadi pertama tadi iman adalah yang pertama jalan keselamatan. Yang kedua, iman itu untuk apa? Merupakan jembatan penghubung jasmani dan rohani. Yang ketiga, iman adalah harapan. Iman adalah harapan. Saya bacakan Roma 4 ayat 18 terjemahan baru. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunannya itu. Nah, jadi saya tutup di sini ya. Yang ketiga, iman adalah harapan. Ada kalanya dalam kehidupan kita seperti semua pintu tertutup. Semua pertolongan tidak ada. Kita berhadapan sama situasi yang sangat genting, yang sangat berat. Itulah butuh iman. Iman itu seperti kapal. Seperti kapal yang berada di tengah badai. Dan dia melihat ada mercusuar, lampu suar, mercusuar yang mengarahkan dia, oh itulah darat. Dia menuju ke situ. Ya, menuju ke situ. Nah, saya tutup sama satu kesaksian ya. Setelah ini saya kembalikan ke Bu Aling ya. Jadi tentang Bartimeus. Bapak Ibu sering dengar tentang atau pernah dengar tentang Bartimeus, anak Timeus. Dia adalah seorang pengemis yang buta di Yeriko. Suatu ketika Yesus masuk ke Yeriko, ya Bapak Ibu
perhatikan ya, coba di rasa-rasa ya. Bartimeus, anak Timeus, seorang pengemis yang buta. Dia punya masalah pertama, masalahnya dia buta. Kemudian dia dengar, ya didengar. Waktu dia dengar Yesus lewat, dia mungkin sudah dengar sebelumnya Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Dia dengar Yesus lewat, imannya tumbuh, buta. Yang pertama dia punya halangan, seperti tidak ada harapan. Dia buta, dia nggak bisa lihat Yesus. Dia dengar Yesus datang, imannya tumbuh. Yang kedua, waktu dia coba teriak, coba memanggil Yesus, begitu banyak orang, ribuan orang di sana mungkin, suara dia tidak terdengar, nggak kedengeran. Halangan yang kedua itu, seperti tidak ada harapan. Matanya buta, dia tidak bisa lihat Yesus, dan begitu banyak orang riuh rendah begitu, dia teriak-teriak begitu. Orang halangi dia, jangan berisik, mungkin begitu. Tapi dia terus berteriak. Kita lihat, sepertinya tidak ada harapan. Tapi ketika dia dengar Yesus, imannya tumbuh. Akhirnya apa? Singkat cerita, dia dipanggil sama Yesus dan dia sembuh. Dia bisa melihat lagi. Jadi yang ketiga, untuk apa iman kita? Iman kita adalah untuk seperti lampu ya, seperti lampu suar bagi kapal. Iman kita adalah harapan. Yang ketiga adalah untuk harapan ya. Ketika kita mengalami satu masalah yang sangat berat, yang sepertinya tidak ada harapan lagi, dibutuhkan iman. Karena iman adalah harapan. Nah, saya akan tutup ya. Jadi ini kesimpulannya. Iman adalah jalan keselamatan. Iman adalah jembatan penghubung jasmani dan rohani. Ketiga, iman adalah harapan. Itu yang kita dapat pelajari pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Bu Aling. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Joseph pemaparannya ya, Pak. Luar biasa. Kita belajar tentang bagaimana iman kita itu ya, seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu, sebentar ya. Baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu. Baik, untuk besok hari Jumat 22 November 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar seperti biasa ya untuk kelas Jumat ini di jam 7 malam tentang materi eksposisi kitab Efesus. Diambil dari Nats Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 24. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir. Dan kita akan belajar seperti biasa materi buku sejarah penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-15 ya Bapak Ibu, dengan tema pengajaran perintah ingat dan kuduskan hari Sabat, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel kami ya Bapak Ibu. Dan karena ada peristiwa channel kami yang terdahulu Cahaya Firman itu hilang karena terhapus oleh tim kami, maka tolong bantu subscribe kembali ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini
channel Cahaya Firman kami ini dengan penulisan @cahayafirman strip J3X. Dan juga Bapak Ibu juga tolong bantu subscribe channel YouTube kami yang Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Karena di sini Bapak Ibu dapat melihat acara-acara channel Cahaya Firman yang terhapus dulu ada di channel kami ini Sema Adonai Plus ya Bapak Ibu. Dan tolong bantu share juga Bapak Ibu channel kami ini kepada yang lain ya. Sehingga semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai. Terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, program-program Sema Adonai, seperti Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Sema Adonai dan Cahaya Firman, Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, harap resen terlebih dulu supaya operator kami bisa membuka mic dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak Joseph, luar biasa ya Pak untuk pemaparan pelajaran Bapak malam ini. Nah, ini banyak nih Pak yang saya mau tanyakan. Pertama, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa jalan untuk mendapatkan keselamatan itu adalah maksudnya pintu untuk mendapatkan keselamatan itu adalah lewat kasih karunia Tuhan ya Pak. Dan iman adalah jalan menuju keselamatan itu. Yang mau saya tanyakan Pak, apakah iman yang didapatkan oleh kita itu atas usaha kita atau pemberian Tuhan juga? Ya, silakan Pak Yusuf. Ya, jadi iman itu karya dari Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus. Tapi itu juga harus ada effort dari manusia. Jadi bagian dari manusia begitu. Ada orang-orang mungkin seperti Saulus, ya Saulus. Saulus itu kita tahu dia ini kan disebutnya apa ya? Jadi dia ini benci sama orang-orang Kristen, bahkan dia ini kan menganiaya orang-orang Kristen begitu kan. Nah, jadi karena kasih Tuhan, dia ada orang yang mendapat kasih karunia, ya, dapat kasih karunia dari Tuhan begitu, sampai dia bisa melayani Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Jadi iman itu ada effort dari manusia, harus ada effort dari manusia, dirawat, dijaga begitu, Bu Ali. Tapi dasar masuknya melalui apa? Dasar masuk iman itu kepada diri manusia melalui pendengaran akan firman Tuhan. Begitu. Ya, jadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan, saat itulah benih firman masuk ke dalam diri dia. Nah, kemudian Roh Kudus berkarya, biasanya seperti itu. Nah, pertumbuhan selanjutnya manusia itu sendiri, ada effort dari manusia karena iman itu bisa mati. Bisa mati. Seperti itu, Nah, Wali. Nah, Pak Joseph, lalu bagaimana mengenai penjahat yang yang ketika dia kan di sini kan dikatakan pemaparan Bapak bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati ya Pak. Artinya Ya, kan kita beriman itu, kalau saya menangkapnya gini, berarti kita beriman itu kepada Tuhan Yesus, kepada ajaran-ajarannya, artinya kita mempercayai ajaran-ajaran Tuhan kan, dan ya, kita harus melakukannya. Seperti itu ya, Pak Joseph, ya, melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu baru disebut kita percaya, beriman ya kepada Yesus. ya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan penjahat yang atau orang, contohnya yang paling mudah penjahat yang di sebelah kiri apa kanan ya Pak, yang akhirnya dia beriman, percaya, tapi dia tidak melakukan perbuatan imannya. Ini bagaimana Pak? Kalau seperti itu, iya. Ya. Jadi ini sebentar saya lihat ayatnya tadi. Mm.
Ya, apakah dia Oke, disebut jadi iman karena iya ya seperti itu ya. ya, jadi gini, Wali. Eh, iman itu kan sebenarnya Mm-mm. pribadi. Tadi dikatakan ya, iman itu di dalam, ya, di dalam, tapi tercermin dalam perbuatan. Mm-mm. Mm-mm. Iman itu sebenarnya kan kepercayaan kita pada Tuhan itu kan. Waktu seseorang percaya penuh kepada Tuhan, dia percaya penuh kepada Alkitab, kepada isi firman Tuhan dan kepada Yesus, itu percaya dalam hati, otomatis kepercayaannya itu akan terlihat dalam tindakan dia karena dia percaya kepada Yesus begitu. Nah, Mm-mm. jadi perbuatan yang dilakukannya itu, perbuatan baiknya itu bukan karena dia apa ya, bukan karena ada satu hal yang ditakuti sama dia, menakut-nakuti sampai dia berbuat baik, bukan. Tapi adalah efek, ya, efek. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya belum terlihat, seperti tadi Mm-mm. Bu Aling bilang penjahat yang di sebelah kiri atau kanannya itu ya, kan dia belum terlihat imannya, buah imannya belum terlihat. Tapi Mm-mm. dalam hati dia beriman, dia udah percaya. Jadi maksud Mm-mm. saya begini, dalam Mm-mm. hati manusia itu kan gak ada yang bisa lihat, hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang menilai. Mm-mm. Tapi manusia bisa melihat dari apa? Dari buah-buah pertobatan dia, dari buah-buah imannya. Mm-mm. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya lihat nih, kalau dari apa namanya, dari peristiwa Yesus di sebelah kiri kanannya itu ya, jadi Mm-mm. pertobatan orang itu atau mungkin iman orang itu, dia udah dengarkan tentang siapa Yesus, dia percaya penuh tuh Wali. Dia udah percaya penuh pada Yesus, pada firman-Nya, dia percaya penuh, tapi memang belum terrefleksi dalam tindakan gitu. Karena Ada waktunya memang nggak ada. Tapi Heeh. inti dari iman itu sendiri sebenarnya itu kan, iman itu percaya penuh Mm. pada Yesus, pada firman-Nya, itu intinya gitu. Jadi refleksi itu dalam Mm. perbuatan terrefleksi begitu. Nah, jadi Mm. perbuatan banyak belum, tapi dari pengakuan dia tegur temannya, jangan begitu, kita ini memang wajar dapat hukuman mati karena kita jahat. Kalau dia kan enggak, itu udah iman sebenarnya, udah Mm. terlihat perbuatannya seperti itu. Ya, jadi intinya iman itu percaya penuh dalam hati, seperti itu iman. Tapi orang bisa melihat melalui refleksi perbuatannya begitu, Bu Ali. Mm. Berarti Pak, keselamatan itu juga bisa diperoleh oleh orang yang misalnya dia sudah dalam sakral maut ya Pak, tetapi dia percaya Bisa, gitu menerima ya, eh, Yesus gitu. Berarti bisa. dia walaupun belum ada buah dari imannya itu, dia bisa memperoleh ya Pak keselamatan itu. Seperti itu ya Pak, Ya, sama seperti ya. penjahat yang Jadi yang dimaksud dengan hanya oleh iman itu sebenarnya itu, Waling. Manusia tanpa beriman melakukan perbuatan yang baik atau kehidupannya sama seperti Yesus lah, baiknya Mm-mm. begitu. Tapi dia tidak punya iman, dia tidak bisa masuk surga. Karena masuk surga itu yang pertama apa? Mm-mm. Dia punya jalan menuju ke eh, pintu keselamatan yang terbuka itu melalui iman. Iman itu apa? Percaya penuh pada Yesusnya begitu. Nah, Mm-mm. refleksinya baru tuh, perbuatan baik gitu. Karena dia percaya penuh, dia baru berbuat baik gitu. Bukan Ya, terbalik. iya. Ya, Baik Pak, sekarang kita bicarakan orang beriman yang masih hidup ya Pak, yang melewati proses ya, ya. Nah, ini kan tadi ada dikatakan bahwa iman yang benar kepada Yesus itu harus didasari mengerti dan melalui pengalaman pribadi dengannya dengan bantuan karya Roh Kudus. Nah, ini benar nggak sih Pak pemahamannya kalau saya katakan mengerti dan melalui pengalaman pribadi dengan itu artinya eh, ketika kita mendengar ajaran firman Tuhan kita melakukannya. Kita melakukannya artinya kan kita harus memikul salib menyangkal diri. Itu pasti ya Pak, seperti itu ya. Nah, baru ketika kita memilih untuk memikul salib menyangkal diri itulah maka kita baru bisa mengerti dan mendapatkan pengalaman pribadi dengan berjalan bersama dengan Yesus. Benar tidak Pak? Seperti itu. Pemahaman saya. ya. Mm. Maksudnya Bu Aling ini ada satu proses penyangkalan diri itu, Bu ya. Pikul Ya, salib, pemikulan itulah salib ya, pengalaman bersama dengan Yesus begitu ya. yang Ya, itu dimaksud salah dengan satunya, Bu. perjalanan. Oh. Iya, perjalanannya seperti itu. Jadi
Mm-mm. Yang dimaksud dengan iman buta tuh begini, Bu. Banyak orang-orang kan yang Mm. ya di KTP-nya Kristen, ya, tapi kehidupannya masih tidak menggambarkan bahwa dia itu Kristen. Kristen kan pengikut Yesus begitu kan. Mm-mm. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini sebenarnya kan bukan orang yang beriman, orang-orang yang beriman tapi imannya itu iman yang tadi kerdil ya, iman Iya. yang mati seperti itu. Jadi dia Mm-mm. cuma ikut-ikutan. Nah, tapi iman yang benar itu iman yang dasarnya mengerti kenapa dia Mm. beriman, siapa Yesus, dia mengerti. Karena dia mengerti, perbuatannya mulai berubah seperti Yesus. Karena Mm. pengalaman-pengalaman hidup yang tadi Bu Aling bilang, yang pikul salib tuh, mengikuti Mm-mm. Yesus. Nah, dia punya kedekatan dengan Tuhan, dia mengerti, dia punya pengalaman dengan Yesus, bertumbuh semakin kuat imannya. Nah, iman yang benar itulah, iman yang bertumbuh dan benar seperti itu. Berarti Pak tidak ada jalan lain ya Pak. Memang harus begitu cara yang memikul salib, menyangkal diri ya Pak. Setiap Ya, hari ya, untuk ya, apa eh, melakukan perbuatan iman. Itu namanya kan melakukan perbuatan iman ya Pak. Iman yang dipercayai lewat ajaran Yesus lalu dipraktekkan dengan memikul salib dan ya, menyangkal diri ya. Dengan begitu baru kita bisa benar-benar mengenal Yesus ya Pak, dan apa pertumbuhan iman, ya. ya, Mengalami dan pertumbuhan iman. dan apa kita baru benar-benar itu berjalan bersama Yesus. Seperti itu ya Pak pemahamannya ya Pak. Ya, itu Tidak ada pertumbuhan jalan iman yang lain. benar lah seperti itu. Wah, luar biasa Pak malam ini. Sangat memberkati pelajaran tentang iman ini ya Pak. Jadi benar iman itu harus ada effort dari kita ya Pak Joseph, dan juga memang itu karya dari Roh Kudus kita beriman, tapi juga harus ada effort dari kita. Bagaimana dalam proses iman kita bertumbuh itu ya kita harus benar-benar mengerti dan melalui pengalaman pribadi dengan Yesus ya Pak, yaitu ya melakukan Ya, ajaran firman-Nya, memikul salib, menyangkal diri, dan nah ini Pak Joseph terpental ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Masuk lagi kok, Ling. Iya, iya. Iya, Tadi silakan. sempat terpental ya, iya. Iya. Ya, Ya, jadi bagaimana Ibu Heni sekarang yang menanggapi Bu dengan pengajaran Pak Joseph? Ya, silakan Ibu. saya sangat setuju sekali ya dengan pengajaran pada hari ini. Jelas banget dan kita memang harus memiliki iman itu ya. Kalau dulu saya tanamkan di pikiran saya, kunci untuk masuk kerajaan sorga adalah iman. Ya Pak Joseph ya. Hmm. Dia dengar nggak? Bisa dengar nggak Iya, kita? iya. Pak Joseph dengar tapi suaranya masih ke mute ya Pak. Iya. Iya oke, Pak. ya, sorry. Nah, Iya. Iya Pak ya. Jadi harus pakai iman ya Pak. ya, jadi iman itu jalannya menuju ke sana. Hmm. Betul, jalan keselamatan ya. Wah, Ya, luar biasa Pak. Jelas sekali Iya. kok, Ling, Ya, pelajaran. Makasih iya. banyak Pak. Betul. Dan ya, Bu. apa Pak Joseph, dan iman itu adalah juga suatu apa harapan bagi kita ya Pak. Kita jadi mempunyai apa pengharapan karena kita memiliki iman, jadi kita eh, percaya gitu bahwa kita beriman itu tidak sia-sia ya Pak pada Tuhan. Nah, Dan ini jadi teringat ini, Ling. Orang-orang kan bilang gini kan dari agama lain itu juga. Kita beriman kok kepada Tuhan gitu. Ya kita percaya bahwa ada Tuhan gitu. Nah, bagaimana nih Pak Joseph menanggapin mereka yang punya perbantahan yang demikian? Mereka punya iman katanya. Silakan Ya, Pak. ya. jadi iman Kristen ya, kita kan melihat dari sisi Kristen. Mm-mm. Kalau dari sisi Kristen seperti itu, Bu. Iman itu hanya kepada Kristus ya. Jadi iman itu adalah percaya penuh kepada firman Tuhan dan Yesus Kristus. Itu iman menurut Kristen. Mm-mm. Jadi
Kalau menurut agama lain itu mungkin agak beda ya, dan itu nggak masuk ke gambaran iman yang ada dalam kekristenan seperti itu, Bu. Hmm. Iya, Jadi jalan. kalau konteks iman dalam Kristen, apa yang mereka sebut iman di mereka yang nggak masuk ke Kristen seperti itu. Dan Dan satu hal yang cukup menarik gini, Bu. Orang kan banyak yang bertanya juga tentang iman ini. Boleh nggak sih saya beriman, saya punya mobil, misalnya seperti itu. Kan iman ini sebenarnya konteksnya percaya. untuk hal-hal yang sifatnya rohani ya, untuk ranah rohani gitu kan, ranah yang religius gitu. Nah, sekarang dipakai untuk minta sesuatu, minta mobil, minta rumah, begitu, minta berkat. Nah, jadi gambaran yang didapat ya, kita kasih gambaran begini. Iman ini kan percaya pada firman, ya, pada firman Tuhan dan pada Kristusnya, begitu. Jadi firman Tuhan itu mengatur juga bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu tidak akan minta-minta roti, misalnya begitu. Itu ada ayatnya kan seperti itu. Jadi iman itu sebagai landasan bahwa hal yang sifatnya, kan kalau kita sering belajar ya, ada dua hal dalam kehidupan ini. Ada yang sifatnya kebutuhan, ada yang sifatnya keinginan. Ya, Nah, benar. firman Tuhan itu, iman itu menjaga hal-hal yang sifatnya kebutuhan. Ya, ketika orang beriman kepada Tuhan, tanggung jawab Tuhan itu yang sifatnya kebutuhan. Tidak akan orang benar dan keturunannya minta-minta roti. Nah, itu tanggung jawab Tuhan. Tanggung jawab Tuhan, jadi kita minta Tuhan berkati kami, Tuhan jagai kami, itu tanggung jawab Tuhan mencukupi. Karena firman-Nya ada. Dasar imannya jelas tuh, ada. Firman Tuhannya ada, begitu. Tapi kalau yang sifatnya keinginan, ya, bukan kebutuhan tapi keinginan, itu udah di luar dari ranah ini. Itu bonus sendiri-sendiri. Itu free will, yang sifatnya alami. Ya, orang mungkin mau belajar lebih giat, mau bekerja lebih keras untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, itu silahkan. Tapi tanggung jawab Tuhan yang berhubungan dengan iman itu, kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya yatim piatu, misalnya begitu. Ya, tidak akan membiarkan anak orang-orang benar dan anak keturunannya meminta-minta roti. Itu tanggung jawab Tuhan. Ya, jadi maksud saya iman bisa digunakan untuk minta ini minta itu, tapi yang sifatnya memang firman Tuhan ada, katakan itu, begitu. Ya, iya. Paham, Pak. Ya, bagaimana Bu Heni? Ya. Oh ya, saya ke-mute, maaf. Iya, jelas sekali, memang betul. Jadi iman yang hanya melalui Yesus Kristus ya Pak ya. Iya. Ya, jelas sekali. Thank you. Saya kembaliin kepada Bu Aling. Ya, terima kasih Bu Heni untuk sharing dan partisipasinya. Baik, tanpa terasa ya Bapak Ibu, kelas kita sudah berlangsung 1,5 jam ya. Kita membahas tentang iman, untuk apa imanku. Luar biasa Pak Joseph, terima kasih ya Pak untuk pelayanannya bagi kami, sangat memberkati. Dan kita bisa tutup kelas kita. Bapak bisa, kalau masih ada closing statement-nya, silakan dan pimpin doa berkat bagi kami ya Pak. Dipersilakan. Oke, baik. Jadi sebagai penutup ya, saya bacakan satu statement ini ya. Jadi teguhkanlah iman kita dalam Kristus, karena hanya dalam Dia yang kita mampu tetap berada dalam damai sejahtera dalam keadaan yang sulit sekalipun, dan hanya dalam Dialah keselamatan. Nah, kita akan berdoa sama-sama, kita tutup mata kita, dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami belajar tentang firman-Mu, tentang iman. Inilah dasar dari keselamatan dalam kekristenan Tuhan. Terima kasih, ajar kami Tuhan untuk apa yang telah kami dengar pada malam hari ini, dapat kami terima dengan baik dan kami mengerti, seperti benih yang subur Tuhan, jatuh ke tanah yang subur. Benih ini dapat tumbuh sehingga kami mengerti Tuhan, memanfaatkan iman yang ada pada kami.
Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah terlibat pada malam hari ini dalam pelayanan ini. Berkati mereka semua dan kami percaya Tuhan apa yang telah kami lakukan, pelayanan kami di sini akan menjadi berkat buat banyak orang, buat banyak bangsa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Joseph untuk pelayanannya. Semoga pelayanan Bapak diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Bapak keluarga selalu diberi perlindungan dan kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai ya Bapak Ibu. Dan kelas Tema Adonai tetap ada ya dari Senin sampai Sabtu dengan banyak pengajaran-pengajaran firman-Nya. Jadi Bapak Ibu bisa tetap stay bersama kami belajar tentang kebenaran firman. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu besok pagi ada renungan pagi Sema Adonai pukul 5.30 dari hari Senin sampai hari Sabtu juga. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.